Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas makalah filsafat umum dengan judul Plato dan Filsafatnya yang beranggotakan Marcelina Rifani dengan NIM 4220114, Fikri Amalia Rosyada dengan NIM 4220136, Hasan Abdullah dengan NIM 4220146. Biografi Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani. Ia dilahirkan di kota Athena pada tahun 428 sebelum Masehi. Namanya semula Arsitokles. Plato merupakan nama pemberian gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar, sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap, raut mukanya, potongan tubuhnya, serta parasnya yang baik. Sebelum dia dewasa, dia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Di masa itu, Plato mendapat didikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratlos. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Di samping sebagai filsuf, Plato juga sebagai pemikir politik yang sangat kritis terhadap penguasa di Athena. Apalagi pada saat gurunya, yaitu Sokrates, dihukum mati oleh pemerintah, maka pemikiran Plato mulai berkembangan dan kritis terhadap pemerintah, sebagai berpendapat bahwa orang yang paling tepat dan baik sebagai pemimpin itu orang yang bersifilsafat atau filsuf. Setelah Sokrates meninggal, maka Plato pergi ke Athena untuk mengembangkan ilmunya yang menurutnya masih kurang selama 12 tahun lamanya. Di tempat sekolahnya, yaitu Akademia, Plato mengabdi mengajarkan filsafatnya mengenai idea-idea atau gagasan Plato dalam pemerintahan. Plato mengabdi selama 40 tahun, yaitu pada tahun 387 sebelum Masehi, hingga Plato meninggal di sini. Pandangan Plato tentang idea. Plato dalam mengungkapkan teori ideanya dengan banyak sekali diskusi dengan temannya. Hal ini terwujud di dalam bukunya, yaitu Republik, yang secara literatur sulit dipahami. Bertrand Russell, salah satu filsuf, berusaha menerjemahkan maksud dari buku itu. Ia mengungkapkan bahwa teori idea adalah sebuah pandangan Plato mengenai sesuatu yang ada itu terwujud karena adanya idea satu yang menyebabkan partikular atau idea yang lain, dan idea asli itu adalah sesuatu yang mewujudkan yang lain. Semua yang ada dalam alam semesta ini adalah bagian-bagian yang banyak, yang aslinya itu dikarenakan adanya satu. Semua yang ada itu sebuah opini kita. Idea mengandung unsur metafisika atau gaib mengenai adanya alam semesta terwujud karena ada unsur satu, dan satu itu tidak diwujudkan tetapi mewujudkan. Plato mengatakan sesuatu yang ada terdapat dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, di mana rohani akan abadi, tidak akan rusak. Dengan perbedaan ini, maka konsep idea Plato itu melihat dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Adapun mengenai materi, menurut Plato hanyalah gambaran yang digerakkan oleh idea. Maka dunia ini hanyalah rangkaian, yang aslinya itu terdapat pada idea. Pandangan Plato tentang etika. Menurut Plato, tujuan manusia adalah eudaimonia, well-being, atau hidup yang baik. Dan eudaimonia ini merupakan tujuan tertinggi dalam hidup manusia. Bagi Plato, idea-idea merupakan yang sungguh-sungguh ada. Idea-idea itu memimpin budi manusia menjadi contoh dalam hal-hal yang ada di dunia pengalaman. Di antara idea-idea tersebut, tingkatan tertinggi adalah idea kebaikan. Sedangkan etika bagi Plato merupakan jenis pengetahuan yang tertinggi melewati matematika. Etika merupakan pengetahuan yang agak sulit dicapai. Matematika membawa manusia keluar dari ketergantungan pada persepsi indrawi, tetapi filsafat etika bahkan menuntut suatu usaha abstraksi yang lebih besar. Dalam filsafat etika, Plato juga dikenal 4 kebaikan-kebaikan yang utama, yakni yang terdiri dari ilmu pengetahuan, hikmah dan wisdom, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Kebaikan-kebaikan utama adalah ibu-ibu kebaikan. Dalam kaitan ini, kebaikan-kebaikan lainnya dianggap sebagai bentuk-bentuk turunan atau derivatif dari kebaikan-kebaikan ini. Pandangan Plato mengenai mimesis. Pandangan Plato mengenai mimesis
sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai konsep ideal-ideal yang kemudian mempengaruhi bagaimana pandangannya mengenai seni. Ideal bagi Plato adalah hal yang tepat atau tidak dapat berubah. Misalnya, idea mengenai bentuk segitiga, ia hanya satu tetapi dapat ditransformasikan dalam bentuk segitiga yang terbuat dari kayu dengan jumlah lebih dari satu. Idea mengenai segitiga tersebut tidak dapat berubah, akan tetapi segitiga yang terbuat dari kayu bisa berubah. Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep ideal tersebut, sangat memandang rendah seniman dan penyair dalam bukunya yang berjudul Republik bagian ke-10. Bahkan, ia mengusir seniman dan sastrawan dari negaranya karena menganggap seniman dan sastrawan tidak berguna bagi Athena. Mereka dianggap hanya akan meningkatkan nafsu dan emosi saja. Pandangan tersebut muncul karena mimesis yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan hanya akan menghasilkan khayalan tentang kenyataan dan tetap jauh dari kebenaran. Seluruh barang yang dihasilkan manusia menurut Plato hanya merupakan kopi dari ideal, sehingga barang tersebut tidak akan pernah sesempurna bentuk aslinya. Menurut Plato, mimesis hanya terkait pada ide pendekatan, tidak pernah menghasilkan kopi sungguhan. Mimesis hanya mampu menyerahkan tataran yang lebih tinggi. Mimesis yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan tidak mungkin mengacu secara langsung terhadap dunia ideal. Kesimpulan, bahwasanya teori ideal Plato adalah pemikiran Plato tentang alam semesta mengenai semua aspek, baik dari segi kehidupan, penciptaan, serta keabadian makhluk, yang intinya di dalamnya adalah semua yang ada karena ada satu. Dalam filsafat etika Plato dikenal 4 kebaikan yang utama, yakni yang terdiri dari ilmu pengetahuan atau hikmah dan wisdom, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Menurut Plato, mimesis hanya terikat pada ide pendekatan, tidak pernah menghasilkan kopi sesungguhnya. Mimesis hanya mampu menyarankan tataran yang lebih tinggi. Mimesis yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan tidak mungkin mengacu secara langsung terhadap dunia ideal.